Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Delia Zahran, dan kedua rekan saya, Intan Permanasari dan Fani Yuliani, akan memaparkan tentang kurangnya nilai moral dan karakter peserta didik dalam pembelajaran matematika pasca pandemi di lingkungan sekolah. Di sini ada tiga permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan matematika. Yang pertama, krisis pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, keterbatasan jumlah guru matematika yang terampil. Yang ketiga, adanya perundungan siswa di lingkungan sekolah. Salah satu dari ketiga permasalahan yang akan dipaparkan, pendidikan, karakter, dan nilai moral siswa di sekolah sudah sangat menurun. Terlihat dari beberapa pendapat guru dan hasil observasi kami ketika melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan. Di sini ada pun karakter dan nilai moral siswa. Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa peserta didik harus memiliki kemampuan yang dikembangkan, seperti disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, komunikatif, dan bertanggung jawab. Namun, yang terjadi di lapangan, kemampuan atau karakter tersebut sudah sangat pudar. Banyak sekali siswa yang sudah tidak menerapkan hal tersebut. Banyak siswa yang kurang disiplin, kurang jujur, kurang kerja keras. Menurut hasil analisis kelompok, salah satu faktor memudarnya karakter siswa ini adalah selama pembelajaran yang dilakukan secara daring ketika COVID-19 kemarin. Karena siswa di sini kurang berinteraksi dan bersosial dengan yang lainnya, serta kurangnya pengawasan dan arahan dari orang tua selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung, serta adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Di sini ada contoh perilaku siswa di kelas. Ketika guru sedang menjelaskan materi, masih ada siswa yang tidak memperhatikannya. Dia lebih memilih tidur atau mengobrol dengan teman sebangkunya. Jadi tidak memperhatikan guru saat menjelaskan. Siswa tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, seperti tidak menyelesaikan soal yang diberikan, tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, datang ke kelas secara terlambat. Dan yang sering terjadi adalah ketika selama pembelajaran berlangsung, siswa izin untuk ke toilet, tapi ternyata siswa malah pergi ke kantin. Nah, adapun kurangnya tenaga pendidik, khususnya di daerah terpencil, menjadi salah satu alasan kurang berkembangnya pendidikan di Indonesia, sehingga pembentukan karakter siswa pun ikut terpengaruh. Adapun perundungan antar sesama teman sudah marak terjadi di sekolah. Berbagai faktor pendukung sehingga siswa berani untuk melakukan hal tersebut terhadap sesamanya. Adapun faktor dari perundungan ini adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa dan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Di sini ada hasil wawancara bersama guru yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Intan. Pada Intan saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan hasil wawancara bersama guru yang kami laksanakan di SMP 2 kemarin. Eh, Hasilnya ialah terdapat adanya kesulitan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, terlebih karena faktor karakter yang peserta didik bawa dari rumah, atau merasakan kekerasan dan faktor lingkungan atau teman yang kurang baik.
Peserta didik kelas 8 masih dalam kategori labil. Labil dalam memilih kegiatan yang bermanfaat. Masih banyak yang terbawa-bawa jika temannya berkata A, ia masih mengikutinya. Karena menurut mereka itu adalah proses mencari jati dirinya. Padahal mereka masih belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk mereka. Nah, kemarin saat kami melaksanakan wawancara, eh, narasumber kami mengatakan bahwa solusi satu-satunya untuk mengatasi masalah ini ialah bahwa seorang guru eh, harus sering memberikan nasihat kepada muridnya itu secara berulang kali. Kenapa? Karena terkadang siswa itu karena saking labilnya itu bingung untuk membedakan keputusan yang benar atau yang tidak. Terkadang mereka lebih cenderung melihat lingkungan sekitar atau lebih mengikuti pendapat secara pribadi tanpa ada arahan yang tegas. Bahkan ada beberapa juga yang misalnya ada murid yang malas mengikuti pembelajaran. Nah, pasti salah satu teman juga terbawa arus gitu. Jadi, kalau salah satu aja tidak ditegaskan atau tidak dimarahin gitu, mereka pasti akan melunjak. Bahkan ada yang beberapa siswa itu, misalnya waktu kemarin juga saya PPL juga mengajar, menerangkan di depan, tapi ada sekali siswa yang malah mengobrol, bahkan main HP. Bahkan karena saya pun tidak memarahinya, malah mereka itu makin berani gitu. Jadi kayak misalnya itu dikasih tahu jangan main HP, tetap aja mereka itu anehnya itu tetap aja main HP gitu, kayak gak menghiraukan gitu apa-apa dari arahan saya. Jadi karena mungkin saya juga kurang tegas dalam mengajarnya. Nah, berbeda dengan narasumber kami yaitu guru matematika SMP 2, beliau lebih menerapkan sering memberitahu atau sering menegaskan muridnya itu untuk melarang kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kelas atau pembelajaran. Saya jangan ngobrol atau mungkin minimal harus jujur gitu, utamakan gitu. Sehingga sehingga beliau pun mendapatkan hasil yang cukup luar biasa. Itu lebih baik gitu. Jadi masih ada yang nurut ke gurunya gitu. Saya gurunya nyuruh ini, muridnya itu langsung gitu mendengarkan. Jadi memang selain orang tua, guru juga terkadang menjadi faktor atas moralnya siswa, di mana sebenarnya mereka itu karena masih remaja ini masih membutuhkan yang namanya nasihat dari kami semua sebagai tenaga pendidik, baik itu guru maupun orang tua. Bahkan lebih baiknya lagi jika misalnya pertemanan, harusnya mereka itu bisa memilih mana pertemanan yang baik, mana yang tidak. Baik, berikut ada hasil kuesioner siswa yang akan dipaparkan oleh Pani Yuliani. Pada Pani Yuliani, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Adel. Di sini saya akan memaparkan hasil kuesioner siswa yang kita sebar ke 3 sekolah, di mana itu ada SMPN 36 Bandung, SMPN 2 Cimahi, dan SMPN 9 Cimahi. Sebelumnya saya akan menanggapi dulu hasil dari wawancara tadi. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh rekan saya Intan, bahwasannya emang betul kenyataannya di lapangan seperti itu dan tidak menutup kemungkinan eh, itu tuh tidak terjadi di satu sekolah, itu bakal terjadi di berbagai sekolah dan dengan berbagai faktor. Akan tetapi eh, kalau siswa sekarang itu kalau dimarahin itu bukannya berpikir atau berubah ya, tapi mereka itu bisa aja menjadi membangkang karena siswa sekarang itu lebih dominan, harus lebih di apa ya, harus lebih didekati terlebih dahulu, bukan untuk dimarahi seperti itu. Lalu hasil pengalaman saya itu lebih ditekankannya itu lebih ke pembiasaan. Seperti kalau di tempat PPL saya itu ada sapa pagi namanya, dan itu harus dibiasakan siswa atau guru tuh berjajar di depan gerbang, dan siswa saat datang itu salam atau memberikan senyuman kepada guru seperti itu. Dan menurut saya itu sangat efektif karena apa? Siswa itu menjadi bisa lebih menghargai dalam kelas seperti itu. Nah, itu
bukti secara real life. Sekarang ini adalah bukti secara kejujuran atau bukti dari siswa sendiri yang mengisi. Nah, di sini adalah poin-poinnya, hasil dari angket tersebut, dan dapat disimpulkan dari angket tersebut bahwasannya, next Del. Nah, bahwasannya dari 47 siswa terdapat beberapa siswa yang memang sudah bisa memperbaiki diri sendiri karena berbagai faktor pendukungnya juga, dan masih ada juga siswa yang belum bisa memperbaiki diri sendiri atau masih membutuhkan arahan dan rangkulan baik dari orang tua, baik dari guru ataupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang dicantumkan. Salah satunya, bukan salah satunya, ada beberapa, dan yang pertama itu masih belum terdapatnya terdapatnya minat belajar yang lebih gitu. Jadi siswa itu datang ke sekolah hanya untuk formalitas atau yang penting dapat uang jajan. Kebanyakan siswa seperti itu. Seperti ini ada 14 dari 47 siswa yang tertarik atau belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya juga ada 27 dari 47 siswa, yang berarti masih ada siswa yang belum mengerjakan tugas secara baik ketika diberikan tugas oleh guru. Dan masih banyak beberapa faktor atau beberapa poin yang masih harus dievaluasi, baik oleh kita sebagai calon pendidik maupun oleh pendidik sekarang gitu. Akan tetapi kita juga sudah memberikan saran yang terbaik menurut pandangan kita kepada guru dan menjadi evaluasian terhadap kita sebagai calon pendidik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian hasil observasi di lapangan dan wawancara mengenai menurunnya karakter siswa dan moral siswa di sekolah. Adapun kesimpulan dari pemaparan yang sudah kami paparkan tadi, yaitu sangat menurunkan karakter dan nilai moral siswa karena beberapa faktor, diantaranya pengaruh lingkungan sekitar, kurangnya arahan dan pengawasan orang tua. Seiring berkembangnya zaman, semakin sulit untuk mengontrol budaya luar yang masuk ke Indonesia. Dan pengaruh tersebut terjadi karena selama kegiatan pembelajaran di rumah, siswa tidak dapat menyaring hal-hal tersebut. Sehingga suatu PR besar bagi kami dan para pendidik serta orang tua yang harus mulai membiasakan hal-hal kecil untuk dapat mengarahkan kembali karakter siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.